Hai anak-anakku yang tercinta, kali ini Bapak mau mengajak kita sekilas mengenal kitab suci Perjanjian Baru Katolik. Gereja Katolik mengakui bahwa jumlah tulisan atau kitab dalam Perjanjian Baru ada 27 tulisan atau kitab. Semua kitab pada intinya berbicara tentang Yesus Kristus, karyanya, sabdanya, tuntunannya, dan hidupnya. Dengan cara dan gaya penulisan masing-masing. Meskipun Perjanjian Baru berpusat pada Yesus Kristus, namun di dalamnya juga tercantum beberapa hal mengenai mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Baiklah, secara umum, kitab suci Perjanjian Baru bentuknya bersifat kisah, baik perjalanan ataupun mujizat, perumpamaan, ajaran, surat, dan nubuat. Sekarang mari kita melihat bagian-bagian dari kitab suci Perjanjian Baru secara satu persatu ya. Yang pertama itu bagian Injil. Ada 4 Injil. Kitab suci Perjanjian Baru itu dibuka dengan 4 tulisan yang sering disebut Injil. Terdiri dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagian besar isi dari Injil-Injil ini berupa cerita mengenai Yesus lagi masih hidup di dunia, karya-karyanya, wejangan-wejangannya, dan perjuangannya. Tulisan mereka berhenti dengan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Mengingat isinya ini, maka keempat Injil itu dipandang sebagai suatu kitab yang paling utama atau paling penting. Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu kisah para rasul. Kisah para rasul sebenarnya bukan berisi kisah tentang semua rasul, melainkan lebih bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit serta naik ke surga. Intinya berkisah tentang munculnya jemaat Kristen pertama dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun dengan 2 tokoh utama yaitu Petrus dan Paulus. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu surat-surat. Surat-surat ini juga sering disebut dengan surat-surat Katolik. Tulisan berikutnya adalah 21 tulisan yang gaya penulisannya semacam surat. Isinya lebih merupakan wejangan, nasihat, anjuran, dan ajaran yang bermacam-macam tentang hidup sesuai dengan Yesus Kristus. Wejangan, nasihat, anjuran, dan ajaran itu diajarkan oleh Santo Paulus, Yakobus, dan tokoh-tokoh lain yang ditujukan kepada jemaat tertentu atau orang-orang tertentu. 21 surat tersebut dimulai dari surat kepada orang di Roma, Korintus 1, Korintus 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1, Tesalonika 2, Timotius 1, Timotius 2, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus 1, Petrus 2, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, dan surat Yudas. Baik, kita melihat ke kitab suci terakhir yaitu kitab Wahyu yang penuh dengan misteri. Tulisan terakhir atau kitab terakhir penutup dalam kitab suci Perjanjian Lama yaitu kitab Wahyu Yohanes yang merupakan serangkaian wahyu yang diterima oleh Santo Yohanes ketika dia sedang berada di pembuangan di Patmos. Kitab ini berisi serangkaian penglihatan Santo Yohanes mengenai hal ihwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Kitab ini terarah ke masa depan atau akhir zaman dan sekaligus merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Demikianlah sekilas tentang kitab-kitab suci di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Semoga ini dapat menjadi pengantar yang baik untuk adik-adik belajar lebih dalam lagi tentang kitab suci Perjanjian Baru. Sampai jumpa di pemaparan selanjutnya. Terima kasih.